Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Al-Qudsi dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi nilai tugas besar 1, mata kuliah pengantar Cloud Computing dengan dosen pengampu Bapak Rudi Hartono, ST, MKOM. Materi yang dibahas pada kali ini yaitu ada 4. Yang pertama itu ada apakah cloud computing, yang kedua jenis-jenis layanan cloud computing, yang ketiga pro dan kontra cloud computing dari sisi keamanan, yang keempat cara registrasi atau aktivasi layanan cloud. Yang pertama cloud computing. Cloud computing merupakan istilah dari bahasa Inggris yang berarti komputasi awan. Untuk istilah awan merupakan metafora dari internet. Jadi definisi yang sebenarnya dari cloud computing adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama. Contoh dari cloud computing yang bisa digunakan sehari-hari yaitu email dan sosial media. Semua data yang diunggah tersimpan di awan. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan-perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunanya menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengaksesnya asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Cloud computing bisa bersifat public atau private. Public cloud menyediakan layanannya secara publik di internet. Sementara di lain sisi, private cloud hanya menyediakan layanannya ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Jenis-jenis layanan cloud computing. Ada 3 jenis atau tingkatan pada layanan berbasis cloud, yaitu yang pertama ada SaaS atau Software as a Service, yang kedua ada PaaS atau Platform as a Service, yang ketiga ada IaaS, Infrastructure as a Service. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu Software as a Service. Layanan SaaS merupakan layanan cloud yang lebih dulu populer karena SaaS merupakan evolusi dari konsep ASP atau Application Service Provider. Sesuai dengan namanya, SaaS memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk dapat memanfaatkan sumber daya perangkat lunak dengan cara berlangganan, sehingga user tidak perlu mengeluarkan investasi lain, baik untuk in-house development maupun dalam hal pembelian lisensi sebuah software. Dengan cara berlangganan, pengguna dapat langsung menggunakan berbagai fitur yang disediakan oleh penyedia layanan. Contoh dari SaaS adalah Google Docs dan Spreadsheet, serta Adobe Creative Cloud. Yang kedua ada Platform as a Service. Layanan cloud berbasis PaaS merupakan layanan dari cloud provider yang menyediakan platform-platform siap pakai kepada para penggunanya. Provider penyedia layanan cloud bertanggung jawab untuk membuat platform dengan sistem yang stabil, handal, dan dapat beroperasi dengan sempurna ketika digunakan. Provider cloud juga sebaiknya selalu mengupdate teknologi yang digunakan sehingga dapat mengembangkan aplikasi yang dipakai user. Dalam hal ini, pengguna PaaS tidak memiliki kendali terhadap sumber daya komputasi dasar provider cloud seperti memori, media penyimpanan atau storage, dan infrastruktur lain yang telah disediakan dan diatur oleh provider layanan cloud tersebut. Contoh penyedia layanan PaaS adalah Amazon Web Services dan Windows Azure. Yang ketiga, Infrastructure as a Service. IaaS merupakan sebuah layanan cloud yang menyewakan sumber daya teknologi mendasar yang meliputi media penyimpanan atau storage, processing power, memori, sistem operasi, dan lain-lain yang dapat digunakan oleh penyewa untuk menjalankan aplikasi yang dimilikinya. Jika dianalogikan, perumpamaan IaaS ini mirip dengan penyedia layanan data center yang menyewakan rak server atau colocation. Akan tetapi, IaaS lebih berfokus ke level mikronya. Sebagian besar pengguna layanan IaaS tidak mengetahui bagaimana atau teknologi apa yang digunakan oleh provider. Namun harus ada jaminan bahwa sistem berjalan dengan aman, lancar, stabil, dan tidak ada kendala. Perusahaan yang menyediakan IaaS adalah Amazon EC2, Telkom Cloud, dan Biznet Cloud. Pro dan kontra dari sisi keamanan layanan cloud computing. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pro-nya terlebih dahulu.
Jika dilihat dari sistem keamanannya, komputasi awan memiliki security yang baik dan terjamin. Semua data yang masuk ke komputer akan disimpan dalam cloud yang aman. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan cloud computing. Karena sudah pasti aman dan terjamin, asalkan mencari partner yang memang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Selain itu, komputasi awan juga didesain dengan high availability. Sistem tersebut sudah terdaftar di data center, sehingga ketersediaan data dan fasilitas lain sudah dijamin selama 24 jam. Pengguna bisa menyimpan data sesuai keinginan, serta memanajemen data dengan baik di server cloud. Biasanya penyedia layanan juga akan memastikan bahwa semua data penting, nomor kartu kredit misalnya, akan ditutupi atau dienkripsi, dan hanya pengguna yang berwenang yang memiliki akses ke data tersebut secara keseluruhan. Lalu akan saya bahas kontranya dari sisi keamanan. Seperti yang kita ketahui, cloud computing berkaitan erat dengan privasi dan keamanan data. Kedua hal tersebut sangat penting, mengingat teknologi cloud merupakan media penyimpanan berbasis internet. Tentu resiko pencurian data dan tindakan cybercrime lainnya yang dapat merugikan akan tetap ada. Selain itu, jika menggunakan teknologi dan internet melalui teknologi cloud, maka data pengguna disimpan di dalam server, di mana server tersebut bukan milik penggunanya sendiri. Cloud provider bisa saja mengakses data tersebut tanpa sepengetahuan pengguna. Tentu hal ini akan menjadi salah satu kekurangan dari layanan ini. Cara registrasi atau aktivasi layanan cloud. Contoh layanan cloud yang saya ambil di sini yaitu Alibaba Cloud. Cara registrasi yang pertama yaitu masuk ke situs resmi dari Alibaba Cloud. Seperti ini tampilan dari situs dari Alibaba Cloud. Lalu yang kedua, klik login di ujung kanan homepage Alibaba Cloud. Yang ketiga, klik join free untuk membuat akun baru Alibaba Cloud. Yang keempat, ikuti langkah-langkah registrasi berikut dengan mengisi nomor telepon dan alamat email Anda yang valid. Tahapan pertama, mengisi form awal. Jadi diisi formnya terlebih dahulu. Lalu tahap kedua, verifikasi email. Tahap yang ketiga, verifikasi nomor telepon. Langkah kelimanya, lengkapi profil Anda dan metode pembayaran yang Anda pilih. Tahap pertamanya, mengisi profil manajemen Anda. Tahap kedua, memperbarui metode pembayaran Anda. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.